Halo bro, lagi-lagi berjumpa dengan Emas Pras. Topik yang selalu terngiang-ngiang di otak aneh. Mampukah tanah air Indonesia membuat senjata yang saat ini paling ditakuti di dunia? Ia adalah bom nuklir, dan kita kali ini akan menyebutnya dengan sebutan gas melon. Karena aneh takut kena bayonet YouTube. Lalu, mampukah kita membuatnya? Secara teknis, untuk membuat gas melon yang sangat mengerikan itu saat ini kita belum bisa. Tetapi untuk menguasai teknologi nuklir yang bersifat damai, Indonesia bisa. Paling banter, Indonesia membuat pembangkit tenaga nuklir, bukan gas melon. Indonesia juga memiliki ahli nuklir yang mumpuni dan mengoperasikan beberapa reaktor riset seperti BRIN yang sudah mengoperasikan reaktor nuklir sejak 1960-an. Saat ini, kita punya 3 reaktor riset di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Dan ilmuwan nuklir kita banyak yang lulusan terbaik dunia. Kita tahu cara mengolah uranium, apalagi Indonesia punya cadangan uranium di Kalimantan Barat seperti Kalan dan di Papua. Tapi tak semudah itu Ferguson, anak Pak Bambang. Beda jauh antara bikin pembangkit listrik dan gas melon. Untuk bikin gas melon, kita butuh proses pengayaan uranium hingga kadar di atas 90%, weapon grade. Dan Indonesia tak memiliki pengayaan tersebut dan memang diawasi ketat oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Saat ini fasilitas kita hanya untuk tujuan damai, kadar rendah. Jadi kalau mau bikin, kita perlu bangun infrastruktur pengayaan yang masif dan mahal. Lalu apakah Indonesia mampu untuk membuat mesin pengayaannya sendiri seperti mesin sentrifugal? Tidak mudah, Indonesia perlu waktu yang sangat lama, bertahun-tahun untuk riset dan pengembangan mesin sentrifugal yang stabil. Biayanya pun akan sangat-sangat tinggi karena dimulai dari nol atau meminta bantuan dari negara lain seperti Rusia. Indonesia bisa membeli desain, memintanya untuk melatih insinyur lokal dan membangun fasilitasnya. Lalu, alasan kenapa Indonesia tidak membuatnya? Bukan kita tak mampu, tapi ada mencegah di balik itu semua. Indonesia sudah bergabung dengan organisasi bernama NPT, yang artinya kita berjanji bahwa kita tidak akan membuat senjata nuklir. Anggaran membuatnya juga sangat mahal, tidak seperti membeli kerupuk black. Biaya bikin senjata itu harganya bisa buat mendorong ratusan jet F-15 dan Rafale. Biaya perawatannya pun gila-gilaan daripada bikin satu bom yang gak mungkin dipakai. Karena kalau dipakai dunia akan kiamat. Lebih masuk akal beli pesawat tempur yang bisa dipakai patroli setiap hari. Indonesia juga menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kita adalah negara yang vokal menyuarakan dunia bebas nuklir. Bakal sangat aneh dan bikin malu kalau kita yang teriak-teriak anti nuklir malah bikin bom diam-diam sendiri. Lalu apa akibatnya kalau Indonesia nekat untuk membuatnya? Nah, ini bagian baku hantam yang sesungguhnya. Karena kalau Indonesia nekat uji coba satu bom saja, ini yang akan terjadi. Yang paling ketara adalah sanksi ekonomi isolasi alias di-embargo. Ingat nasib Korea Utara, ingat yang terbaru Iran, mereka menjual minyak ke luar negeri saja sangat kesulitan. Iran juga dikeluarkan dari sistem SWIFT, sehingga tidak bisa melakukan transaksi keuangan internasional, yang membuat mata uangnya rial jatuh, tak lagi berguna untuk membuat harga barang naik sangat tajam. Hal ini tentu membuat rakyat sangat menderita, guys. Indonesia juga bakal diembargo secara total, nggak ada ekspor impor, dolar hilang, ekonomi lumpuh. Kita nggak bisa beli spare part pesawat dan internet mungkin akan diputus. Mau makan pakai apa? Indonesia juga berkemungkinan tinggi bakal dikeroyok oleh negara-negara tetangga seperti Australia, Singapura, dan Malaysia bakal panik tingkat dewa. Mereka akan meminta bantuan Amerika Serikat atau negara besar lainnya untuk memasang sistem rudal di sekeliling Indonesia, atau bahkan melakukan serangan pencegahan untuk menghancurkan fasilitas nuklir kita sebelum bomnya jadi. Ini yang terjadi di negara Iran, guys. Kalau Indonesia punya, pasti kawasan di Asia Tenggara pasti akan bergejolak. Bakal ada perlombaan membuat nuklir. Australia pasti akan bikin, Vietnam mungkin ikut. Asia Tenggara yang tadinya damai bakal jadi zona paling berbahaya di dunia. Lalu, kenapa negara seperti Amerika, Rusia, Prancis, India, dan Pakistan, serta Inggris, serta Korea Utara punya mereka? Tidak terjadi apa-apa kecuali Korea Utara ya, dan Iran tentunya. Jawabannya adalah berbeda. Untuk negara 5 besar seperti Prancis, Inggris, Amerika, Rusia, dan Tiongkok, mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua. NPT hanya mengakui negara-negara yang telah menguji coba nuklir sebelum 1 Januari 1967. Selain itu, nuklir dianggap sebagai kekuatan besar untuk Prancis dan Inggris. Mereka merasa peluang nuklir agar mereka tak bergantung sepenuhnya kepada pelindungan Amerika Syarikat saat Perang Dingin.
Lalu ada kelompok pembangkang seperti Korea Utara, India, Pakistan, dan baru-baru ini Iran. Untuk India dan Pakistan, mereka tidak mau tanda tangan NPT. India merasa tidak adil karena menciptakan kasta ada negara yang boleh dan tidak. India merasa butuh nuklir untuk menghadapi ancaman Tiongkok. Dan untuk Pakistan, lucunya mereka ketakutan karena India punya nuklir dan mereka tidak ingin diserang India. Karena terbukti baru-baru ini perang terjadi antara India dan Pakistan. Indonesia saat ini lebih memilih diplomasi dan alutsista konvensional. Kita nggak butuh nuklir untuk disegani. Dengan beli 42 Rafale dan rencana 24 F-15 IDN, itu sudah cukup buat bilang ke tetangga gue nggak butuh nuklir. Buat bikin lo kena mental. Cukup jet tempur gue yang bisa baku hantam dari jarak jauh. Namun begitulah cara Pak Wa menenangkan hati kita semua. Karena tak punya kartu as terakhir sebagai daya gentar negara itu ialah gas melon. Nuklir itu senjata psikologis, tapi jet tempur itu senjata praktis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.